Baik, selamat sore dan selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Kali ini saya langsung bertemu dengan Mas Heli ya. Mas Heli ini seorang dosen, juga seorang konten kreator di YouTube dan di TikTok ya. Beliau ini dikenal sebagai penulis buku dan tentu pemikir. Nah, ketika bicara keuangan itu bagaimana sebetulnya pandangan beliau? Butuh nggak uang? Karena kan biasanya orang yang dicirikan kerjaannya mikir, katanya biasanya uangnya itu sedikit, bahkan katanya nggak butuh uang karena nggak dicari uangnya. Kira-kira itu bener apa enggak? Ya gimana sih, uang itu alat hari ini ya kan. Bahkan ada filosofi uang itu ada. Gitu ya. Gimana filosofinya? Cuma kan ketika ngomong uang itu pasti kita ngomong nilai, bahwa pada uang itu ada nilai yang bisa ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Nah hari ini kalau kita baca buku The Wealth of Nation, bukunya Adam Smith, di situ juga diceritakan kenapa uang itu ada. Jadi ceritanya dulu kan orang ini kalau mau memenuhi kebutuhannya, dia kan pasti barter, Bung ya. Kan nggak mungkin toh kita memenuhi segala kebutuhan kita sendirian. Iya. Pasti dia barter barang. Ini kan kalau saya punya ikan dengan beras gitu. Cuma kadang saya butuh beras, punya ikan, tapi orang yang mau diajak barter itu dia nggak butuh ikan gitu kan. Maka ikan saya mau ditukar dengan siapa? Kan bingung tuh kan. Oh bingung nih mau gimana? Yang mau ditukarkan. Iya, itu padahal dalam skala kecil. Bagaimana kalau tukar menukar itu sampai lintas negara gitu kan. Maka itu kan membingungkan. Maka dengan demikian ada solusinya, kata Adam Smith itu, apa ya, harus ada yang satu nilai yang disepakati bersama, di mana nilai itu berupa uang. Uang itu pun bukan apa ya, uang apa, kalau kertas itu apa? Bukan uang kartal nyebutnya ya. Uang logam. Dulu uang logam dulu. Logam. Kenapa kok logam dulunya? Karena biar ada capnya. Nggak bisa ditiru. Stempel, ya. Iya, kalau logam kan nggak bisa ditiru itu, Bung. Susah. Jadi, orang bikinnya. Independen pada sisi itu ya. Pada sisi itu dulu. Kan nggak bisa ditiru kan, Bung. Nggak bisa palsu. Gimana bikin nggak bisa dipalsukan? Kalau bisa dipalsukan repot. Awalnya begitu uang itu. Barulah berkembang menjadi uang kertas itu. Dan ternyata uang kertas kan gampang dipalsukan kan ternyata. Iya. Nah dari situlah kemudian uang itu memiliki peran sangat penting, terutama dalam tukar menukar, memenuhi kebutuhan kita gitu kan. Jadi secara filosofis uang itu penting. Secara filosofis penting, dan sejarahnya sekarang sudah virtual ya. Virtual. Jadi sudah nggak bawa kertas lagi, bawa HP, ada sinyal. Jadi itu perkembangan berikutnya kan ya. Jadi perkembangan macam-macam kan. Nah, ngomong soal uang, Bung. Zaman dulu kalau misalnya alat tukar itu adalah tukar tambah lah ya. Kalau misalnya soal ini, soal pinjam. Oh ya, berarti makasih. Kalau makasih ya, Mbak. Sambil ngopi ya, teman-teman. Ngopi. Oke, gimana? Nah, dulu berarti sudah ada hutang enggak? Mungkin ya. Bisa jadi. Jadi misalnya dulu saya hutang ikan beras, ya ke nelayan. Kan dulu kan berarti begini ya. Masyarakat nelayan itu pencahariannya itu ikan. Sementara masyarakat agraris itu Beras, pertanian, produk-produk pertanian lah ya. Yang lebih dalam lagi mungkin berburu ya. Berburu. Nah, sekarang gini, kalau si masyarakat nelayan, misalnya ini ya, soal hutang dulu. Berarti hutang dulu bukan berbentuk uang, berbentuk barang juga mungkin ya? Iya, dulu begitu. Ini kan belum ada uang. Iya. Berarti kan pinjem beras berapa kintal. Dia kan kalau di pedesaan kan masih ada, Bung. Utang itu tidak berbentuk uang kan. Saya pinjem berasmu berapa sak gitu kan. Itu di pedesaan. Tapi kalau di kota kan pinjam QRIS-nya kan gitu kan di perkotaan. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini pembahasannya dari bawah dulu gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita singkat saja soal KPR. Karena ini yang mau saya bahas, intinya begini. Jadi ada salah satu konten kreator yang viral, yang kita sebutlah namanya Timothy Ronald, yang katanya pakar keuangan, tapi dia nggak lulus kuliah, dia cuma sempat kuliah tapi nggak sampai lulus. Oke. Dan dia mendirikan Akademi Kripto. Dan dia punya pernyataan begini, jangan beli rumah dengan KPR. Kamu sepakat apa enggak? Menurut saya tergantung kondisinya.
Kalau kondisi seperti saya yang lagi butuh uang, butuh tempat tinggal, dan kemudian uang itu juga tidak terlalu banyak sumbernya, menurut saya daripada ngontrak gitu kan yang ini yang saya alami ya, ngontrak itu kan kita bayar tiap bulan gitu kan, setelah uang itu bayar, uang habis, kontrakan juga nggak kita miliki kan, dia punya orang. Nah kalau kita punya uang cukup lalu kemudian kita KPR, mungkin KPR-nya lebih lama ya kan. Cuma setelah kita habis nyicil, kan rumah itu jadi milik kita kan, gitu kan. Itu mungkin dalam situasi orang yang tidak punya cukup modal ya untuk. Jadi rumah yang kamu maksud sebagai basic need. Tapi alasannya begini Bu, kalau misalnya beli rumah dengan KPR itu pertama dia rugi katanya, rugi, harga rumahnya juga pasti lebih mahal kan karena KPR ada bunga sama. Terus yang kedua dia rugi, uang tuh harusnya diputar. Ya, dia tidak punya cara pandang begitu lah kira-kira. Ikan pertimbangannya diputar itu apa, ada kepastian akan berhasil kan. Bisnis itu kan 50-50 juga kan. Ada risiko. Ada kemungkinan juga gagal kan. Ya, ada risiko. Ada kemungkinan juga gagal. Kan begitu. Nah, kemudian kalau nilai rumah ini yang saya tahu kan terus semakin lama kan semakin terus mahal kan. Itu yang jadi kalau setelah di KPR 10 tahun misalnya, dan per tahun itu bunga KPR kan cuma 11%, 12% ya kan. Kalau kemudian semakin mahal daripada harga beli cash misalnya, ya memang kan semakin lama kan proses ininya kan. Oh iya. Lagian siapa yang mau ngasih uang kalau kita nggak punya uang untuk beli rumah kan? Artinya orang beli rumah dengan KPR tidak untuk investasi itu masih masuk akal. Masuk akal menurut saya. Tapi pada investasi mungkin hitung-hitungannya beda kan gitu ya. Pada kondisi tertentu. Jadi tidak bisa kemudian statement tidak boleh beli KPR dengan rumah. Tapi kalau KPR untuk beli rumah investasi mungkin saya setuju. Betul. Karena kan nilai usaha mungkin lebih cepat daripada nilai investasi properti kan. Betul. Setuju saya. Nah, hasil data pusat statistik soal ini, bukan soal perkembangan properti ya, dan saya tahu ini kenaikannya itu bisa sampai 60%. Jadi kalau sampean di Jakarta beli rumah tipe 36 harga 300 juta di tahun 2001, di 2023 itu sudah hampir 600 juta katanya itu. Berarti kan beli rumah itu kan sama dengan investasi juga. Sama dengan nabung begitu kan kira-kira. Jadi tidak setuju juga Bung guys dengan statement Timothy Ronald ya. Iya. Pada titik tertentu. Oke, sambil minum Mas. Ya, oke. Mas Heli. Nah, sekarang gini, pertanyaan berikutnya gini, Bung. Soal ini PNS. PNS itu kan beli rumah biasanya menggadaikan SK. Nah, kalau misalnya menurut Mas Herli, dia tidak menggadaikan SK, apakah dia bisa beli rumah, Pak? Susah kalau PNS itu kan UMK lah ya. Bagaimana mungkin UMK itu berapa sih UMK kayak di Malang aja 3.800.000. 3.800.000. Iya, nggak sampai Bung, 3.300.000 kalau kota itu. Terus kebutuhan untuk makan berapa? Bisa jadi nggak cukup untuk makan. Dia kalau satu orang mungkin memungkinkan, tapi kalau berkeluarga itu aja sudah nggak nutut. Ya caranya ya gadai SK. Iya. Ini kondisi terdesak ya, kondisi terdesak secara ekonomi. Jadi teman-teman, maksudnya gini teman-teman ya, saya jelaskan, saya simpulkan. Jadi beli rumah dengan KPR itu lihat fungsinya juga. Kalau untuk kebutuhan rumah ya pantas saja kayak gitu ya Mas ya. Betul. Ada lagi Mas statement yang mungkin terakhir lah kita. Ya menurut saya investasi itu adalah cara hidup jangka panjang secara ekonomi. Investasi itu banyak, investasi untuk rumah, investasi untuk emas. Walaupun banyak yang mengatakan investasi itu bukan untuk bikin kaya, tapi bertahan secara finansial mungkin iya. Apalagi kondisi ekonomi kita kan lagi nggak jelas juga kan hari ini kan gitu. Nah, jadi betul. investasi itu mungkin salah satu cara yang oke lah. Dan banyak orang-orang kaya itu kan dia berangkatnya dari investasi kan, dia jadi investor ya.
Sebut saja orang terkaya siapa, Warren Buffett itu kan investor ulung gitu, Investor Pak. ulung. Iya, investor. Jadi mungkin yang perlu diutamakan adalah bukan konsumsi, Betul. tapi investasi. Menurut saya begitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Heli. Jadi teman-teman itu saja podcast hari ini. Intinya adalah kalau belum punya rumah, gak apa-apa KPR. Tapi kalau udah punya rumah, pikir-pikir dulu untuk KPR ya. Silakan usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.